Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Mayor, Sistem Pembelian dan Pemesanan Sayur berbasis website menggunakan pre-order. Saya sebagai Project Manager Muhammad Kaiska Zakariau, lalu rekan Lalu saya saya, Larasati Yuning Tias, sebagai programmer. Kemudian saya Alvin Mulya Adi Pratama sebagai UI dan UX Designer. Lalu saya Marisna Dwi Aprilia sebagai UI and UX Designer. Lalu saya Betania Dwi Rosyanti sebagai Sistem Analis. Pendahuluan, pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting karena berpengaruh baik bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk mendapatkan pangan, manusia dapat membelinya ke beberapa pedagang. Dengan alasan tersebut, sebagian pihak mengambil celah untuk menjajakan bahan makanan dengan cara berkeliling maupun membuka usaha di sekitar lingkungan rumahnya, yang biasa kita sebut sebagai tukang sayur. Hasil studi kasus kami menunjukkan maraknya tukang sayur di area perumahan Geraha Permata Residence. Next. Dalam praktiknya, tukang sayur tersebut memang dapat meringankan permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan baru seperti persediaan sayur yang tersisa, ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan persediaan sayur yang dijajakan dapat menimbulkan kebusukan pada sayur jika dijual pada hari berikutnya. Akibat dari permasalahan tersebut, membuat pedagang terpaksa membuang sayur yang tidak laku, dan tentunya menyebabkan kerugian bagi pedagang. Next. Atas dasar permasalahan tersebut, maka kami menawarkan solusi sebuah aplikasi berbasis website bernama Mayor, di mana pembeli dapat memesan sayur kepada pedagang, sehingga pedagang dapat membeli sayur kepada tengkulak sesuai banyaknya pesanan. Dengan begitu, pedagang dapat memangkas jumlah sayuran yang terbuang sia-sia, sehingga pedagang tidak lagi rugi. Kami akan mengimplementasikan aplikasi tersebut di area perumahan Geraha Permata Residence. Next. Tujuan dan manfaat dari pembuatan aplikasi tersebut yang pertama, antisipasi pembeli tidak kehabisan sayur. Lalu yang kedua, mengurangi jumlah sayur yang tersisa. Yang ketiga, mempercepat proses jual beli. Dan yang keempat, mengurangi kerugian pedagang. Kemudian pada developer requirement, yang pertama yaitu dari segi hardware, yang dibutuhkan adalah personal komputer yang memiliki prosesor dengan Core i3 dan RAM 2 GB. Kemudian untuk softwarenya kita menggunakan VS Code, MySQL. VS Code di sini digunakan untuk membuat sebuah codingan. MySQL digunakan untuk membuat sebuah database. GitHub di sini untuk membuat sebuah untuk mengumpulkan project dari anggota. Kemudian Figma digunakan untuk membuat mockup. Google Doc digunakan untuk membuat sebuah laporan, dan Trello digunakan untuk membuat checkpoint yang sudah dilakukan oleh setiap anggotanya. Kemudian untuk mockup aplikasi versi desktop, halaman welcome page ini adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah user mengakses website. User akan memilih ingin masuk ke halaman daftar atau login. Kemudian halaman user chooser, yaitu pada halaman ini sebelum masuk ke halaman login, pembeli atau user harus memilih perannya terlebih dahulu sebagai pembeli atau penjual dengan mengklik
gambar yang tersedia. Hal tersebut dimaksudkan agar user dapat diarahkan ke halaman login. Kemudian halaman login pembeli, setelah pembeli memilih peran, maka halaman user chooser akan mengarahkan ke halaman login pembeli. Apabila pembeli telah memiliki akun Mayur, maka dapat langsung melakukan login dengan memasukkan nomor HP dan password akun yang telah terdaftar. Akan tetapi, jika pembeli belum memiliki akun Mayur, maka dapat mendaftarkan akun Mayur terlebih dahulu di halaman register. Kemudian halaman register memungkinkan pembeli untuk mendaftarkan akun Mayur agar pembeli dapat memanfaatkan fitur-fitur lain pada aplikasi pada halaman ini. Pada halaman ini, pembeli harus mengisikan data-data pribadi seperti nama lengkap, nomor HP, alamat rumah atau kompleks, foto diri, serta password akun Mayur. Kemudian pada halaman home menampilkan beberapa slide, yaitu slide pertama, next. Kemudian slide pertama berisi kalimat pembuka bagi user. Lalu slide kedua berisi deskripsi fitur secara umum yang ada pada aplikasi, dan slide ketiga berisi manfaat aplikasi dari sisi pembeli. Kemudian halaman join group. Pada halaman join group, pembeli dapat bergabung dengan pembeli lain berdasarkan blok yang telah ditentukan berdasarkan tempat pedagang menjajakan sayuran. Grup ini dimaksudkan agar dapat mempermudah pedagang dalam mendistribusikan pesanannya. Kemudian pada halaman kategori berisi beberapa kategori pedagang, bahan-bahan yang dijual oleh pedagang, serta fakta-fakta mengenai makanan. Pada kategori pedagang, nantinya pembeli akan dapat melakukan pemesanan sayuran berdasarkan pedagang yang telah dipilih. Sedangkan pada kategori bahan makanan, pembeli dapat melakukan pesanan sayuran berdasarkan sayur yang telah dipilih. Fakta makanan menyediakan beberapa informasi menarik mengenai beberapa makanan. Kemudian halaman order digunakan pembeli untuk memesan sayuran yang telah dipilih. Pada halaman ini memungkinkan pembeli untuk menentukan stok sayur yang dibeli serta jadwal pengantaran pesanan oleh pedagang. Setelah itu, otomatis aplikasi akan menampilkan beberapa total harga yang harus dibayar. Sedangkan pada sisi pedagang terdapat berbagai fitur seperti daftar akun, login akun, halaman daftar, pesanan, serta beberapa fitur menarik lainnya. Fitur-fitur tersebut akan kami jabarkan lebih detail dalam tampilan aplikasi website pada platform mobile seperti berikut. Selanjutnya yaitu mockup aplikasi versi mobile. Yang pertama terdapat halaman welcome page. Halaman ini adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah user mengakses website. User akan memilih ingin masuk ke halaman daftar atau login. Yang kedua yaitu terdapat halaman user chooser. Pada halaman ini, sebelum memasuki halaman login, pedagang harus memilih perannya terlebih dahulu sebagai pedagang dengan mengklik gambar pedagang yang tersedia. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat diarahkan ke halaman login. Yang ketiga yaitu halaman login penjual. Setelah pembeli memilih peran, maka halaman user chooser akan mengarah ke halaman login pedagang atau pembeli. Apabila user telah memiliki akun Mayur, maka dapat langsung melakukan login dengan memasukkan nomor HP dan password akun yang telah terdaftar. Akan tetapi jika user belum memiliki akun Mayur, maka dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu di halaman register. Yang keempat yaitu terdapat halaman register.
Halaman register memungkinkan pembeli untuk mendaftarkan akun Mayur agar pedagang dapat memanfaatkan fitur-fitur lain pada aplikasi. Pada halaman ini, pedagang harus mengisikan data-data pribadi seperti nama lengkap, nomor HP, alamat rumah atau kompleks, foto diri, serta password akun Mayur. Selanjutnya, yang kelima, terdapat halaman home. Halaman home menampilkan beberapa slide, yaitu slide pertama berisi kalimat pembuka bagi user. Lalu slide kedua, yaitu memberi deskripsi fitur secara umum yang ada pada aplikasi. Dan yang slide ketiga berisi manfaat aplikasi dari sisi pembeli. Keenam, yaitu halaman list group. Pada halaman list group, menampilkan daftar-daftar grup yang telah dibentuk oleh pedagang. Grup ini dibentuk berdasarkan tempat pedagang menjajakan sayuran. Pembuatan grup bertujuan agar pedagang lebih mudah memetakan alamat pengiriman sayuran. Lalu yang ketujuh, terdapat halaman add group. Pada halaman ini, pedagang dapat membentuk grup baru dengan mengisikan beberapa data grup. Setelah itu, kode untuk bergabung dengan grup pedagang akan otomatis terbentuk. Untuk yang ke-8, yaitu halaman list order. Halaman list order berisi pesanan-pesanan yang dibuat oleh pembeli. Halaman ini menampilkan pesanan dari masing-masing pembeli berupa sayur, apa saja yang dipesan, kuantitasnya, jadwal pengantaran, dan total harga pesanan beserta ongkos kirim. Halaman ini juga menampilkan rekapan pesanan dari semua pembeli. Next. Selanjutnya yaitu batasan dari aplikasi. Beberapa batasan yaitu transaksi tidak dilakukan secara online. Aplikasi ini belum bisa dipergunakan secara umum karena tidak menutup kemungkinan jika kondisi lingkungan di perumahan Graha Permata Residen dengan kondisi lingkungan umum bisa berbeda. Kemudian ada skenario pengerjaan proyek. Skenario yang kami ajukan untuk mengerjakan proyek ini tentunya yang pertama adalah wawancara ke perumahan Graha Permata Residen. Proyek manajer bersama dengan sistem analis melakukan survei dan wawancara ke daerah tersebut. Nah, dari sana ditargetkan akan memperoleh solusi untuk menyelesaikan masalah berupa analisa kebutuhan seperti use case, diagram alur, dan sebagainya. Kemudian, UI UX designer akan merancang aplikasi sesuai dengan analisa yang diperoleh dari sistem analis. Kemudian, dari desain akan dibuat menjadi kode program website yang dikerjakan oleh programmer. Selanjutnya yang terakhir akan disosialisasikan ke user oleh project manager dan sistem analis. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada project manager, di bawahnya ada divisi sistem software dan divisi developer software. Divisi sistem software terdiri dari hanya sistem analis. Yang divisi developer software terdiri dari desain software dan programmer. Kemudian ada anggota kelompok kami, saya Muhammad Gaiska, itu jabatannya project manager dan programmer. Lara Satiska jabatan programmer, Alvin Mulya dan Marisna Dwi sebagai UI dan UX designer, Betania Dwi sebagai sistem analis. Kemudian ada penjadwalan untuk pengerjaan proyek. Bulan pertama identifikasi masalah, yaitu survei wawancara ke ibu rumah tangga dan tukang sayur. Bulan kedua menyimpulkan masalah, rinciannya diskusi dengan anggota kelompok, dan sistem analis menyimpulkan kebutuhan pengguna. Bulan ketiga pembuatan prototipe, UI UX membuat rancangan website versi desktop dan mobile. Kemudian dari sana programmer membuat kode program aplikasi dari desain yang telah dibuat.
Lalu bulan keempat, pengujian dan evaluasi. Melakukan testing dan debugging terhadap website kepada user. Kemudian untuk anggaran biaya, kita mengeluarkan biaya untuk Figma dan Trello. Untuk Figma sendiri ada 140.000 per bulan dan Trello 150.000 per bulan jika dijumlah ada 290.000 per bulan. Next. Untuk kriteria penyelesaian, yang pertama ada aplikasi sesuai kebutuhan yang dirancang. Yang kedua, semua fitur dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, sistem kompatibel dengan platform mobile ataupun PC. Yang keempat, pengerjaan tepat waktu yang ditentukan. Yang kelima, penjual dan pembeli membantu dengan kehadiran aplikasi. Untuk batasan sistem, yang pertama, bagian keamanan dan pengiriman pesanan tidak dibahas. Yang kedua, bergantung pada fasilitas smartphone dan koneksi internet dari user. Next. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.